Kisah pembunuhan Qabil terhadap adiknya Habil merupakan kisah yang sangat masyhur dan fenomenal karena ini merupakan pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia dan kematian pertama yang dialami oleh anak manusia ini. Qabil dan Habil adalah kakak beradik yang memiliki tipikal yang berbeda. Dari postur tubuhnya, Habil sebetulnya memiliki postur tubuh yang kuat ya. Memiliki badan yang kuat. Adapun Qabil ini badannya tidak sekuat Habil. Secara watak, Qabil ini lebih kepada keras ya. Keras kepala. Adapun Habil ini adalah contoh dari manusia yang memiliki akhlak yang lembut, moral yang baik, dan dia termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pembunuhan Qabil terhadap Habil adiknya ini berawal ketika Nabi Adam alaihi salam kemudian menempatkan tempat bernama bumi ini. Setelah Nabi Adam mendapatkan murka dari Allah tersebab dia memakan buah khuldi, kemudian oleh Allah Nabi Adam dan Hawa ditempatkan di permukaan bumi. Ini pun tentu sudah menjadi skenario Allah ya, sebagaimana yang Allah firmankan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Sesungguhnya aku akan menjadikan manusia di permukaan bumi ini sebagai khalifah. Nah, khalifah pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam dari surga ke permukaan bumi ini dalam kondisi terpisah ya antara Adam dengan istrinya Hawa. Terpisah di kondisi tempat yang sangat berjauhan. Namun atas rahman dan rahimnya Allah, Nabi Adam kemudian dipertemukan kembali dengan istrinya Hawa. Ketika Nabi Adam dipertemukan setelah terpisah puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, bertemu kembali dua sejoli yang saling mencintai ini, manusia pertama, Nabi Adam dan Hawa pun kemudian membangun mahligai rumah tangga, membuka lembaran baru, membina rumah tangga. Setelah membina rumah tangga, Allah pun memberikan karunia kepada Adam dan Hawa berupa seorang anak. Hamillah Hawa untuk yang pertama kali. Dan sekali hamil, Hawa langsung mengandung dua anak kembar, laki-laki dan perempuan. Setelah lahir, ternyata dua pasangan bayi yang sangat cantik ini menjadi dambaan Nabi Adam ya. Lahir dalam kondisi fisik yang sangat cantik ya. Qabil berparas ganteng, adiknya bernama Iklima pun berparas cantik. Jadi kedua anak Nabi Adam yang pertama ini memiliki paras yang begitu elok. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, Hawa pun hamil kembali untuk yang kedua kalinya. Dan yang kedua kali pun Hawa mengandung dua anak kembar lagi. Hanya yang kedua ini tidak secantik seganteng dua anak yang pertama. Sama kembar lagi, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dikasih nama Habil, yang perempuan dikasih nama Labuda. Jadi Qabil lahir bersama adiknya Iklima, Habil lahir bersama adiknya Labuda. Nah, Qabil dan Habil memang secara fisik kurang menarik ya, tidak secantik seelok Qabil dan Iklima. Habil dengan Labuda ini memiliki paras yang ya sederhana lah ya. Ya jelek sih tidak, cuma kurang cakep dibanding dengan Iklima dan Qabil. Nah, setiap hari keempat saudara ini bermain-main ya mereka tuh. Karena waktu itu belum ada manusia lagi, hanya ada 6 orang, Nabi Adam, Hawa, Qabil, Iklima, Labuda, dan Habil.
Tiap hari 4 bersaudara ini bermain-main ya di hutan belantara, berburu, bercocok tanam ya. Nah, ketika saatnya tiba di mana 4 putra Nabi Adam ini sudah dewasa, sudah akil balik mungkin cara kita ya, sudah akil balik, sudah dewasa. Kemudian perintah Allah turun kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menjodoh-jodohkan 4 anaknya ini. Nah, Allah memberikan saran kepada Nabi Adam, memberikan perintah kepada Nabi Adam untuk menjodohkan secara silang ya. Jadi 2 anak pertama tidak boleh menikah, satu pasang itu. 2 anak yang kedua pun tidak boleh saling menikah, tapi harus disilang. 2 anak kembar yang pertama harus nikah dengan 2 anak kembar yang kedua. Jadi silang ya. Qabil disuruh nikah dengan Labuda, Habil disuruh nikah dengan Iklimah. Ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, keputusan ini tentu tidak berjalan mulus ya, ditentang oleh Qabil. Memang Qabil dia berwatak keras ya. Wataknya keras, tidak seperti Habil yang lemah lembut. Dikumpulkan oleh Nabi Adam, "Hai anakku, sesungguhnya telah turun perintah Allah Bapa untuk menikahkan kalian. Dan ini keputusan Allah tidak bisa diganggu gugat, bukan dari Bapak, dari Allah. Kau Qabil, nikahlah dengan Labuda, dan kau Habil, nikahlah dengan Iklimah, supaya adil silang ya." Qabil apakah langsung menerima? Tidak. Qabil memberontak. "Bapak tidak bisa begitu, Pak. Ini apa-apaan?" Kata Qabil. "Kenapa saya harus nikah dengan Labuda? Supaya adil mestinya saya nikah dengan adik kembar saya dong. Saya nikah dengan Iklimah. Habil nikah dengan adik kembarnya Labuda. Ini baru adil." Kata Nabi Adam, "Anakku, ini dari Allah. Allah yang menentukan, bukan Bapak. Allah memerintahkan Bapak untuk memasangkan kalian secara silang. Kau Habil nikah dengan Iklimah, kau Qabil nikah dengan Labuda." Masih ngotot nih Qabil. "Tidak bisa begitu, Pak. Enakan dia si Habil nikah dengan Iklimah. Dia jelek dapat istri cantik. Lah saya musibah, saya ganteng dapat istri Labuda. Supaya adil, ganteng dengan cantik menikah, Pak. Jelek dengan jelek nikah, itu adil." Nabi Adam tetap terus ya meyakinkan, mendewasakan Qabil. "Qabil, sekali lagi ya, ini bukan keputusan Bapak. Ini adalah keputusan Allah yang Bapak pun tidak bisa melawannya. Ini keputusan Allah." Kata Habil, "Pak, saya sih bagaimana Allah saja, Pak. Kalau saya diperintahkan untuk nikah dengan Labuda, saya siap, Pak. Kalau saya disuruh nikah dengan Iklimah, saya pun siap, Pak." Kata Habil dengan lemah lembutnya, "Qabil, enak aja kamu bilang. Kamu sih enak disuruh nikah sama Iklimah. Lah saya Labuda, saya nggak mau. Saya nggak suka dengan dia, Bapak. Saya nggak cinta dengan dia. Saya harus nikah dengan Iklimah." "Tidak bisa, anakku. Ini sekali lagi bukanlah keputusan dari Bapak, tapi ini keputusan dari Allah Subhanahu wa taala." Tetap ya, Qabil ini tetap membangkang, dia tetap memberontak. Dia nggak mau nikah ya. Padahal itu merupakan keputusan dari Allah. Ditambah lagi dengan iblis yang selalu memanasi Qabil. "Qabil, kau harus lawan. Kau harus lawan. Kau perjuangkan hakmu." Iblis terus ngompor-ngompori Qabil sehingga dia terus terbakar. "Nggak bisa begini nih, nggak bisa begini. Saya nggak mau nikah dengan Labuda." Terus Qabil ini terus menantang ya, terus dia memprotes keputusan bapaknya yang merupakan itu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena Qabil masih nggak menerima keputusan itu, satu hari Nabi Adam bermimpi Allah memberikan perintah untuk agar Qabil dan Habil, kedua putra Nabi Adam ini, mengadakan satu kurban.
Siapa yang kurbannya diterima oleh Allah, maka dia yang berhak menikah dengan Iklimah. Nah, Qabil kebetulan dia sukanya dia bercocok tanam ya di kebun. Adapun Habil ini kesukaannya adalah menggembala kambing. Kemudian dikumpulkanlah Qabil dengan Habil oleh bapaknya Nabi Adam. Wahai Qabil Habil, terutama kau Qabil, kau kan masih nggak terima ya bahwa ini merupakan Allah yang menentukan keputusan ini. Tapi kau masih membangkang. Allah memerintahkan bapak, silakan kalian berdua mengeluarkan satu kurban. Siapa di antara kurban yang diterima oleh Allah, maka itulah yang berhak menikahi Iklimah. Kata Qabil, oh baik bapak. Itu yang adil. Saya akan terima. Baik bapak, aku pasti diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya satu hari mereka mengeluarkan benda yang menjadi kurbannya. Qabil membawa hasil tanaman ya, ada anggur, ada gandum, satu keranjang ya. Adapun Habil membawa satu ekor kambing. Ya, dia merupakan pengembala kambing ya. Sudah Qabil Habil, sudah Pak, silakan kurban kalian taruh di atas bukit itu. Baik Pak. Dibawalah kambing oleh Habil, kemudian hasil pertanian gandum dengan anggur dibawa oleh Qabil. Kemudian ditinggalkan, mereka meninggalkan benda-benda yang mereka serahkan sebagai kurban, mereka pun pulang. Kata Nabi Adam, pokoknya di antara kalian siapa yang hilang kurbannya, artinya kurban kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ketika ke sana ada di antara kalian yang kurbannya masih utuh, masih ada di tempat itu, maka dia ditolak kurbannya. Baik Pak, kami siap menerima keputusan dari Allah, kata Habil. Kemudian turunlah sebuah api ya. Sebuah api dari langit yang menyambar kurban milik Habil berupa seekor kambing ini. Disambar oleh api dari langit yang itu merupakan tindakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ungkapan penerimaan kurban dari Habil ini. Dan sekian beberapa waktu Nabi Adam kemudian mengajak anak-anaknya untuk ke tempat di mana tempat menyerahkan kurban-kurban itu. Sampai di tempat itu Qabil kaget luar biasa. Kurbannya masih utuh di tempat. Adapun kambing punya Habil menghilang. Artinya bahwa kurbannya Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Qabil ditolak kurbannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Adam, hai Qabil, teranglah sudah, jelaslah sudah bahwa ini merupakan keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kamu terima. Korbanmu Allah tolak, korbannya Habil Allah terima. Artinya yang berhak menikah dengan Iklimah adalah adikmu Habil. Nabi Adam pun pulang. Mereka masih ya, terutama Qabil, dia masih dendam luar biasa, marah luar biasa melihat korbannya ditolak oleh Allah, apalagi melihat Habil korbannya diterima. Kata Qabil, Habil, oke deh kamu menang, tapi kamu akan melihat pembalasanku. Kau akan aku bunuh Habil. Kata Qabil. Habil menjawab, wahai kakakku Qabil, seandainya tanganmu menggerakkan dirimu untuk membunuhku, niscaya tanganku tidak akan menggerakkan untuk melawanmu. Kalau kau bersikeras ingin menyelenyapkan aku, membunuh aku, persilakan. Tapi aku tidak akan melawanmu. Walaupun mungkin lebih kuat badanku daripada badanmu, tapi aku tidak akan melawanmu. Baik, kata Qabil, kamu akan menemui saat di mana kau akan saya bunuh. Persilakan. Kalau memang itu menyebabkan kau puas, tapi ingat, Allah akan membalas perbuatanmu.
Jadi saranku lebih baik kau urungkan niatmu. Tidak. Kau penghalang pertama yang menyebabkan aku nggak bisa menikah dengan Iklimah. Pulanglah mereka ya. Nabi Adam tidak tahu bahwa ternyata di antara mereka ada dendam ya. Terutama Qabil. Kalau Habil mah nerima-nerima saja, dia orangnya lembut ya. Kalau dia dipaksa nikah dengan budak, dia mau. Cuma nih Qabil yang sangat keras luar biasa. Akhirnya satu saat yang direncanakan Qabil pun terjadi. Satu hari ketika Qabil pulang dari berburu, dia melihat di satu lapangan, satu kebun, satu ladang. Di situ Habil sedang menggiring gembalanya ya, beberapa kambing di bawah. Kemudian karena udara panas, Habil pun dia rebahan di bawah pohon. Kata Qabil, ini kesempatan emas. Bapak enggak ngelihat, ibu enggak ngelihat, kau sendirian Habil. Kau akan saya bunuh di tempat ini. Loh, iblis semakin girang. Betul Qabil, bunuh saja itu adikmu. Bunuh saja. Nih, iblis ini dendam sekali ya. Dia ingin menghancurkan keluarga Nabi Adam. Nah, kita pun manusia merupakan keluarga besar Nabi Adam ya. Kita pun tidak luput dari usaha iblis untuk menghancurkan kita. Ya, ini Qabil terus dibujuk. Ayo Qabil, bunuh Habil adikmu. Dia sudah menjadi penghalang kamu. Kalau kau nggak membunuh Habil, kau nggak bakal bisa nikah dengan Iklimah. Oh, semakin terbakar dendam Qabil, matanya memerah, emosinya memuncak. Qabil mengambil batu yang runcing, langsung mendekati Habil yang sedang berbaring. Habil, bangun kau. Habil bangun dari rebahannya. Ada apa kak? Ada apa? Kau ini penghalang utama saya nggak bisa dengan Iklimah, menikah dengan Iklimah. Saatnya tiba saya harus membunuh kamu. Silakan kak. Cuma saya memberikan saran kepada kakak. Kita ini bersaudara. Kita ini hamba Allah. Daripada engkau membunuhku, semakin besar dosamu kak. Dan kau bisa masuk neraka. Lebih baik kau urungkan, kau bertobatlah kepada Allah. Dan Allah maha menerima taubat manusia. Bertakwalah kau kepada Allah agar kita bisa selamat kak, dunia akhirat. Kita ini keluarga Nabi. Bapak kita Nabi. Janganlah kau menuruti hawa nafsu kamu. Lebih baik kau urungkan, jadilah orang yang baik. Kata Qabil, udah kamu jangan banyak ceramah kamu. Jangan banyak khotbah kamu. Jangan banyak sok nasihati saya kamu. Gara-gara kamu semuanya ambiar. Saya nggak bisa nikah dengan Iklimah. Ini kata Qabil. Silakan kak, sekali lagi, kalau engkau mau membunuhku, persilakan. Tapi aku tidak akan melawanmu. Lama berdebat begitu, akhirnya Qabil melayangkan tangannya, di mana tangannya ada segenggam batu yang runcing, dihantamkan di kepala, di bagian kepala Habil. Sekali hantam, ya langsung tumbang Habil ini. Langsung tumbang, darah mengucur dan seketika Habil meninggal dunia. Awalnya Qabil tertawa, bangga. Nah, kalau kau mati Habil, aku pasti akan menikahi Iklimah. Cuma hanya beberapa menit dia senang dan girang, kemudian dia berpikir ulang. Muncullah kemudian rasa takutnya. Aduh, celaka aku ini. Aku sudah menghabiskan nyawa Habil, celaka ini. Bapak pasti marah ini. Bingung dia. Dia bingung, ketakutan luar biasa. Yang tadi girang berubah menjadi rasa takut yang luar biasa. Aduh, bagaimana ini? Celaka ini aku. Aku pasti akan dapat hukuman berat dari bapak ini. Bingung dia, lari ke sana kemari. Kalau aku tinggalkan ini nggak mungkin. Habil aku tinggalkan.
pasti Bapak akan menemukan, apalagi matinya bukan diterkam hewan buas, tapi ada bekas luka. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Dia bingung nih. Diboponglah ya, jenazah adiknya ini. Mondar mandir, bingung dia si Qabil ini. Nangis ya. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Nyesel ya, namanya penyesalan selalu tiba di akhir. Nangis dia. Kenapa ini semua harus terjadi? Kenapa aku tega membunuh adikku sendiri? Tadi sih ya gayanya sok hebat ya, iblis. Ketika rencana iblis sudah terlaksana dengan baik, iblis pergi. Iblis pergi dengan senang hati. Senang Adam, anak muda si Qabil sudah membunuh adiknya Habil. Ya. Hancurlah Adam keluargamu. Dendamku terlaksana Adam. Ini iblis sambil pergi sambil tertawa. Melihat bangga usahanya berhasil. Qabil berhasil membunuh Habil. Adapun Qabil dia lari dan ketakutan sambil membopong jenazah adiknya ini. Nangis itu. Ini digimanakan ini? Saya buang atau bagaimana ini? Saya bingung, kata Qabil. Nggak mungkin saya tinggalkan di sini. Nanti ketahuan Bapak bagaimana? Mondar akhirnya dia oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam Al-Maidah ya, ayat 31. Allah kemudian mengirimkan 2 ekor burung gagak ya. 2 ekor burung gagak ini dia sedang bertengkar, sedang gulat ya, sedang berkelahi di sebuah dahan pohon. Ya. Sampai kemudian 2 ekor ini turun ke bawah di tanah masih gulat ya. Begitu gulat 2 ekor gagak ini, satu ada yang mati, kalah ya, dipatok kemudian mati. Begitu mati, 1 ekor lagi yang masih hidup, dia mencoker-coker tanah. Mencoker-coker tanah ketika sudah berlubang, kemudian 1 ekor gagak yang mati ini oleh temannya ditarik, dimasukkan ke dalam lubang itu, kemudian diuruk. Nah kebetulan Qabil menyaksikan peristiwa itu, melihat ada burung gagak sedang mencoker-coker tanah, menguruk temannya. Lahirlah ide, nah kenapa aku bodoh? Kenapa aku nggak bisa meniru burung gagak itu? Ini ide yang tepat ini. Akhirnya Qabil menggali tanah sampai dalam, kemudian jasad Habil pun ditaruh di dalamnya, diuruk. Dan ini merupakan pembunuhan pertama yang dilakukan oleh anak manusia dan penguburan manusia pertama yang dilakukan oleh manusia. Sehingga sampai sekarang orang kalau sudah meninggal dunia, jasadnya yang terbaik adalah dikubur. Yang terbaik dipendam di tanah. Kenapa? Kita berasal dari tanah dan kita akan kembali dalam bentuk tanah. Setelah diuruk, ya, pulanglah Qabil ini. Sampai di tengah jalan, dia melihat bapaknya mendekatinya. Wah, lebih takut lagi dia. Dia lari melihat Adam datang dari jarak jauh. Itu bapak datang ke sini. Lari ini Qabil ya. Lari, melarikan diri, lari tempat yang jauh. Dan karena dia takut, sampai Qabil ini kemudian tidak kembali lagi di keluarganya. Nah kemudian setelah itu lahirlah anak kembar yang ketiga, yang kemudian Iklimah Labuda pun dinikahkan dengan adik-adiknya yang berikutnya. Inilah merupakan sejarah perkembangan dari manusia ya. Ketika sudah memiliki pasangan lagi, Iklimah ini dengan Labuda, menyebarlah mereka ke seluruh penjuru dan tersebarlah manusia ke setiap penjuru bumi ini. Ini riwayat bagaimana pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Qabil terhadap adiknya Habil. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita ya, bahwa hawa nafsu selamanya akan menyesatkan kita. Hawa nafsu akan mudah menjerumuskan kita kepada hal yang negatif. Iblis selalu akan mencari jalan bagaimana menghancurkan kita, menyeret kita kepada lubang-lubang neraka.
Kalau kita nggak bisa memilah dan memilih mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk, alamat kita menjadi orang-orang yang sesat dunia dan akhirat kita.